Shalom semuanya. Shalom sahabat-sahabat, teman-teman FB, teman-teman Instagram, teman-teman semua yang menyaksikan tayangan doa ini, khususnya Jemaat Gilgal Pondok Gede. Apa kabar? Saya percaya kita baik. dalam perlindungan Tuhan dan bersyukur sukacita Tuhan menyertai kita semua. Baik, kita akan meninggikan nama Tuhan sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami mau memulai ibadah doa, pujian dan penyembahan. Dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami maupun setiap orang yang menyaksikan tayangan ini di rumah. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami siap meninggikan namamu. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Kita akan pujian ini segala puji syukur. Haleluya, kita bersuka cita. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Hey, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu.
dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Kita Amin. menyiapkan hati Amin. lebih dalam lagi masuk memuji menyembah Tuhan. Yes, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Hidup kita hanya untuk Shikata-karada mengenapi baba firman baba. Tuhan. Dan Terima semua yang kasih, terjadi Yesus. adalah atas izin kehendak Tuhan. Terima Biarlah kasih kita Yesus. menyiapkan hati kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan mau kita menyenangkan hatinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, bukti kebesaran-Mu. Shenanabase, Kirananamase, Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu
namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiarada baba sakarada baba 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 baba. Shekata karada baba baba baba. Thank you Lord Jesus. Kami memuji Engkau. Kami perlu Engkau. Mulialah namamu. Kami mau berdoa Ya Tuhan Yesus. untuk bangsa dan negara Amin, kami Tuhan. amin, amin. Kami percaya pemulihan terjadi di Yes. negeri kami tercinta. Ini kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi alat di tangan-Mu untuk menggenapi firman-Mu dalam Yes. kehidupan kami. Untuk Amin. menggenapi firman-Mu Tuhan untuk negeri kami Haleluya. tercinta. Mungkin Yesus. langkah kami tidak langkah yang besar, tapi kami mau mulai dari langkah-langkah yang kecil Tuhan. Pakai kami menjadi terang dan garam di lingkungan kami, bagi keluarga kami. Pakai kami bagi tetangga-tetangga kami. Pakai kami menjadi berkat untuk teman-teman kami Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat didik kami Tuhan. Kita Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan. Haleluya. Kami mau berdoa Tuhan. Yes. Bagi setiap para Tuhan, dokter-dokter, Ya. para perawat-perawat Ya. ya Bapak, yang saat ini Jesus. sedang merawat orang-orang yang sedang COVID, orang-orang yang sakit ya Bapak. Kami minta Tuhan jaga lindungi, Jamaah, proteksi, jaga untuk proteksi di keluarga dalam darah nama Yesus. Tuhan Yesus Tuhan, yang berkuasa. menunggu saat Ora masa ba darah ba ba Yesus. ba 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 Kami ba minta ba 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 pemulihan ba ba atas ba diri ba ba. kami ya Bapak. Yes Lord, Bahkan amen, orang-orang yang amen, sakit amen. Tuhan sembuhkan ya Yes, Bapak. yes, yes, yes. Bapak, kami memiliki roh yang Ya, taat da, da, Tuhan. ba, 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 Roh yang taat ba, kepada ba, 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 pemerintah ba. ya Bapak. Amin, Bahwa amin. bangsa ini Tuhan mengerti Tuhan, bahwa pemerintah adalah salah satu suara yang Tuhan sampaikan dalam mereka ya Haleluya, Bapak. amen. Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih Kami Yesus. berdoa Tuhan bagi para usaha-usaha Ora ba 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 dari ba ba mereka ba yang ba menjalankan ba. usaha mungkin saat Ya, ini Tuhan Yesus. terdampak dari COVID Ora ini ba ya ba ba Bapak. ba ba. Terima Kami minta anak-anakmu, Tuhan, Bapak. khususnya anak-anak Tuhan yang di dalam Engkau. Kami ya. percaya kami berdiri dalam Shekeri ada kerajaan yang ba ba tidak ba ba dalam tergoncang nama Tuhan. Yesus. Tuhan yang memberikan hikmat, Hiara ba apa yang ba harus kami kreativitas, lakukan, apa yang kami kepekaan. kerjakan. Tuhan, Yes. kami minta tuntunan yang daripada Oh, Bapak. haleluya, Kami amen, percaya amen. hikmat Ora ba 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 ba. Yes Lord. agar Ya kami ba mengambil ba 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 keputusan ba yang ba benar ba ba Tuhan. ba 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 ba. Bagi para karyawan-karyawan, Terima kasih, ya. bahwa kami Tuhan memiliki sikap lebih excellent lagi di Ya. dalam Engkau. Ya Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang di pusat, baik yang di daerah, di Palu Tuhan, dan juga Tuhan Yesus di Manado, Amurang, Palangkaraya, Pondok Gede. Dan kami berdoa untuk Gembala Pusat tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya tidak ada virus COVID yang menyerang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala program-program yang Tuhan pakai melalui dunia maya, Tuhan urapi, online urapi semua Tuhan. Biar menjadi berkat Bapa dimanapun berada di dalam nama Yesus. Nama Tuhan ditinggikan dalam nama Yesus. Kami mau tolak setiap roh apapun menakutkan, mencoba membuat jadi takut, khawatir. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa Tuhan. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan saat ini, yang terbaring di rumah sakit Bapa, Engkau sembuhkan. Jamaah oleh bilur darah Yesus, sembuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, diberikan hikmat Presiden Jokowi, kesehatan, tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus. Siapa orang berniat jahat coba menjatuhkan dia, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami gagalkan dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Setiap mereka yang menyaksikan ini, yang punya problem, persoalan, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Engkau memberikan kreativitas, ide-ide baru. Engkau membangkitkan semangat baru Tuhan.
Oh Bapa, kami berdoa di dalam nama ketika mereka ikut doa bersama-sama, mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka yang ketika kehilangan jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami sebelum tutup Tuhan, kami akan share firman Tuhan. Biar firman Allah ini menjadi kekuatan, pegangan, jawaban buat kami. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami. Dan sejauh mereka yang mendengar, dalam nama Yesus Tuhan urapi, berbicara dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Sukacita. Ya, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pastikan saudara mau mendengarkan firman Tuhan. Lepas dulu semua game atau apapun juga yang dunia sosial yang lainnya, kita fokus aja untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tema saya yang saya bagikan pada malam hari ini adalah persoalan terbesar kita bukan COVID, saudara, bukan penyakit, bukan masalah keuangan, tetapi sebetulnya persoalan terbesar kita adalah ketika saudara dan saya mengalami yang namanya putus asa. Ketika saudara dan saya mengalami yang namanya kecewa, saudara, ya. Nah, saudara, karena Amsal berkata, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, saya akan share di sini apa itu putus asa, saudara, ya. Saya catat di sini putus asa itu adalah di saat seseorang merasa tidak ada lagi jalan keluar. Orang mulai putus asa karena merasa nggak ada jalan keluar, tidak ada solusi, ya. Yang kedua, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya nggak berguna. Dan yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri. Dan yang keempat, bosan akan hidup atau kesal dengan hidupnya. Hidup aku ini mau ngapain gitu ya. Terus selanjutnya tidak bersemangat, ya. Ayo kita bersemangat terus ya, sekalipun ada COVID, ada masalah yang besar, tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar, yang luar biasa, saudara ya. Selanjutnya merasa tidak ada yang memperhatikannya. Punya orphan spirit, ya, merasa nggak ada yang perhatikan, merasa dibedakan, ya, sehingga orang mulai kecewa, orang mulai putus asa. Dan saudara, menurut kata dokter bahwa orang yang kecewa dan orang yang putus asa itu menurunkan imunnya. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Bukan hanya sekedar obat, tetapi obat yang manjur. Mari kita baca firman Allah di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani 12. Kita mulai baca di dalam ayat yang pertama, ya, sampai seterusnya.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kita lagi berlomba, ya, yang diwajibkan berlomba dengan tekun, ya. Kita lakukan dengan tekun, berlomba untuk iman kita, untuk masuk dalam pertandingan iman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Supaya apa, saudara? Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara dan saya adalah anak. Berarti Tuhan lagi menghajar kita, Tuhan lagi mendidik kita supaya kita tetap kuat, supaya kita menjadi dewasa. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan putus asa. Nah, saudara, ada beberapa kesaksian saudara yang mengkonfirmasi untuk saya membawakan firman Tuhan. Ada seorang ibu yang di tengah-tengah COVID dia punya bisnis, dan kami berdoa saudara untuk apartemen. Dan saudara yang kekasih, secara manusia itu nggak mungkin laku, saudara, ya, nggak ada yang mau beli gitu ya di tengah-tengah COVID seperti ini ya. Tapi dia berkata, pokoknya jangan patah semangat, kita tetap bangkit, kita tetap jangan lemah iman kita. Makanya dia bilang, Pak, nyanyi dong lagu yang kerahkanlah Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dan kami nyanyikan itu untuk menguatkan, membangkitkan kita semua. Nah, saudara yang kekasih, tiba-tiba saudara ada dapat telepon, Pak, ada yang laku segini, laku segini, laku sini. Wow, dan bisa memberikan gaji untuk karyawan dan semuanya. Nah, saya percaya kalau Tuhan yang memulai mujizat, Tuhan yang akan bekerja dengan luar biasa. Ada seorang bapak yang sakit di kami di kelompok sel, saudara. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, dokter berkata, waduh, ini kemungkinan juga ya, jangan berharap bisa autoimunnya lemah, bisa nggak bisa jalan gitu ya, ada Pak Ajat ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi istrinya kuatkan, berikan semangat, dan dia bangkit lagi kembali, dan dia mulai jalan lagi, belajar berjalan dari lumpuh, dan dia sudah mulai jalan lagi. Dan tiap hari, tiap saat kami berdoa supaya masih ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan ada seorang bapak juga yang di tengah-tengah COVID ini malah dipromosi menjadi seorang kepala sekolah, saudara ya. Tapi dia bilang, wah, saya mau maju apa enggak nih? Ya, saya mau menyerah, karena yang sebelumnya sudah bilang, udah kamu, dia nggak mau ngasih data untuk itu karena dia nggak mau digantiin, saudara ya. Saya nggak tahu apa, tapi justru dia yang diangkat, saudara. Di tengah-tengah punya persoalan COVID, semuanya dia mau diangkat, saudara ya, diangkat jadi kepala. Nah, tetapi akhirnya dia nggak mau menyerah, dan dia berkata, oke, saya ambil ini, dan saya mau jadi berkat di sekolah untuk bisa tetap mendidik anak dengan cara yang luar biasa. Bukankah itu ketika kita tidak putus asa, maka kita bisa maju kembali menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kekasih, sumber dari putus asa saya mencatat di sini adalah hati yang patah, yaitu dalam Mazmur pasal yang ke-69 sampai Mazmur ayat yang ke-21 sampai 20 sampai 21. Yang kedua, sumber yang kedua adalah mata yang melihat masalah yang besar, mata yang melihat kekurangan orang, mata yang melihat hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang fakta, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, makanya di dalam banyak orang melihat saat ini, anak-anak Tuhan melihat
para hamba-hamba Tuhan, banyak yang dibully, banyak yang diejekin. Tapi saya mau beritahu, hey, jangan membuli hamba Tuhan, jangan Anda ejekin, apalagi ketika dia lagi bawa firman Tuhan, ya. Sebenarnya mereka adalah hamba Tuhan, ya. Nah, saudara, ketika mereka melihat semua kekurangan itu, mereka menjadi kecewa. Mereka menjadi, ya udahlah, ngapain saya mau melayani, ngapain saya mau maju beribadah, ya. Karena kecewa dan putus asa, saudara. Saya berdoa bertahun-tahun, masalahnya semakin besar, masalah kok semakin kelihatan besar. Tetapi saya mau beritahu yang kekasih saudara, Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan. Yang ketiga, saudara, sumbernya adalah mendengar berita negatif. Ya, mendengar berita gosip, berita-berita yang dia dengar di berita di berita baik di media sosial, berita apapun juga yang dia dengar hal-hal yang negatif. Maka yang terjadi adalah kita mengimajinasikan berita itu lagi. Berita itu kita imajinasikan, itu membuat kita takut dan membuat kita jadi putus asa. Dan selanjutnya, saudara, selanjutnya saya catat di sumber daripada putus asa itu adalah hidup dalam perasaan. Sehingga sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar lagi takut, khawatir, hidup karena perasaan. Saya mau beritahu, hidupmu adalah milik Tuhan atau milikmu sendiri. Saya mau beritahu bahwa ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, hey, hidupmu sudah ditebus oleh darah Yesus, lunas, termasuk perasaanmu. Termasuk semua rasa kecewamu, semua rasa tersinggungmu, itu milik Tuhan. Engkau serahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang di dalam kitab Ibrani tadi, mari tanggalkan semua beban. Ketika Anda merasa memikul sendiri, Anda akan menjadi beban berat. Dan Anda akan menjadi kecewa. Dan Anda akan menjadi putus asa, saudara. Yuk. Mari, jangan kecewa. Jangan putus asa. Ya. Kecewa dan putus asa bisa mengakibatkan kasih menjadi dingin. Di akhir zaman ini, kejahatan semakin banyak. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Tetapi ingat, ada satu firman Allah bilang kasih makin dingin. Kenapa kasih makin dingin? Karena ada rasa kecewa, karena ada putus asa. Tapi biarlah, saudara, di tengah-tengah persoalan COVID, persoalan apapun juga, jangan kecewa. Ya, jangan kasihmu menjadi dingin. Tapi mari kita bangkit kembali. Mari kita bergairah kembali. Perintahkan jiwamu, ya, untuk supaya saudara nggak kecewa dan nggak putus asa. Ya, karena pasti ada harapan. Di depan kita ada harapan. Indonesia menghadapi badai yang memang begitu luar biasa. Tetapi Yesus kita luar biasa. Banyak orang yang pesimis dengan keadaan ini. Tetapi ada banyak juga orang yang optimis bahwa Indonesia pasti melewati yang namanya badai. Aku deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, virus COVID ini berhenti. Mungkin Anda berkata, buktinya nggak berhenti-berhenti, bertambah. Saya yakin pasti berhenti di dalam nama Yesus Kristus. Ya, nah saudara, bagaimana jalan keluar? Kalau Anda mungkin saat ini lagi kecewa dan putus asa, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 tadi. Marilah kita memandang kepada Tuhan. Artinya melihat kepada Kristus. Memandang terus Kristus yang luar biasa besar. Ya, seperti yang saya share berulang-ulang, saya share terus-menerus. Karena ini sesuatu yang mendasar, yaitu bagaimana kita memandang Tuhan adalah kita mengimajinasikan firman yang Anda bacakan setiap hari. Makanya penting sekali Anda bersekutu dengan firman Allah. Baca firman Allah. Waktu Anda mendapat rema, Anda imajinasikan itu terjadi dalam hidup. Amin, saudara. Ya, wow. Luar biasa. Hal-hal yang kecil aja Tuhan siapkan buat kami. Amin. Ya. Kemarin atau kapan ya? Kami mau beli sarapan untuk anak-anak kami. Ya, karena sudah habis. Ya. Sudah habis. Masalahnya
duitnya juga sudah habis, saudara. Tetapi Tuhan selalu punya jalan keluar. Tuhan siapkan, Tuhan utus orang-orang untuk tiba-tiba pagi-pagi dia teringat akan wajah kami. Ya, wajah kami jam 5 pagi dia ingat, waduh, sungguh dia panggil untuk, yuk kita belanja dan belanja, membeli sarapan luar biasa banyak. Dan hanya itu saja, bahkan ada bonus yang Tuhan berikan. Saudara, kalau Anda kecewa, Anda putus asa, berkat akan lari. Tapi kalau Anda terus semangat, Amin. terus bersuka cita, Amin. berkat akan datang. Yes, amin. Berkat akan mengikuti Amin, saudara. amin. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan Gembala yang baik. Amin. Terus pandang Kristus. Amin. Terus bersekutu dengan Tuhan. Yes, amin. Terus bersekutu dengan Dia. Amin. Selanjutnya saudara, yang kedua, ingat akan kasih Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga tadi. Ibrani 12 dikata, ingatlah kasih Tuhan. Dia menanggung dosa. Dia sampai mencucurkan darah. Saudara, belum mencucurkan darah. Ya. Bahkan dia mati di atas kayu salib meneteskan. Nah, ingat itu semuanya. Nah, nanti besok kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kenapa ada perjamuan kudus? Adalah mengingat kasih Tuhan. Hari ini Anda yakini bahwa Anda masih dikasihi oleh Tuhan. Amin. Anda dan saya masih disayang oleh Tuhan. Yes, amin. Anda dan saya diadopsi oleh Tuhan dengan darahnya yang kudus. Amin. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan engkau. Amin. Jangan kecewa, Yes. jangan putus asa. Yes. Tuhan selalu memberikan harapan buat saudara. Amin. Amin. Ya, karena Dia Bapa kita. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia selalu memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan bilang, persoalan yang saudara hadapi adalah persoalan biasa. Katakan bersama saya, biasa. Biasa. Persoalan biasa. Pak, tapi Persoalan biasa. COVID bagaimana biasa? Itu biasa bagi Tuhan. Ya, Tuhan selalu punya cara untuk membuka jalan buat saudara dan saya. Ya, Dia selalu punya cara. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tidak menganggap remeh nasihat. Ya, kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, jangan anggap enteng didikan dan nasihat. Saya selalu menasihati, ya, anak-anak muda, orang-orang, saya nasihati, ya, saya ingatin. Walaupun mereka mungkin bosan, saya ingatin terus-menerus. Saya terus nasihatin. Saya terus ingatin WhatsApp. Ayo saat teduh. Ya, ayo mari berdoa, bangun persekutuan dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Mungkin mereka bosan, tapi jangan anggap enteng karena ini sesuatu yang mendasar. Banyak orang yang meremehkan apa yang menjadi nasihat dari pemerintah. Bukankah pemerintah itu hamba Tuhan? Ya, mereka nggak pakai masker. Mereka anggap enteng. Wah, ini buktinya kita masih sehat aja. Ya, saudara, bahkan orang-orang yang anggap enteng itu, masalah ini mereka anggap enteng, mereka nggak taat dengan pemerintah. Saudara, apa yang terjadi justru semakin membesar. Kalau saudara mau cinta akan orang-orang di sekitar, cinta akan bangsa Indonesia ini, ya, ayo taati apa yang menjadi arahan pemerintah. Kalau Anda terpaksa keluar pakai masker, ya, kalau Anda terpaksa pergi keluar pakai masker, dan juga ikuti. Saya kalau mau jalan dengan istri saya, kadang-kadang ada orang yang jalan saya lihat di depan istrinya, padahal peraturan PSBB istrinya harus ada di belakang, dan istriku duduk di belakang karena itu peraturan. Kita nggak anggap enteng. Setiap kali masuk kita harus mandi semuanya, baju semuanya, untuk waspada. Kalau kita remehkan, saudara, hal kecil remehkan, saudara, maka yang terjadi adalah sesuatu yang fatal. Jadi jangan anggap enteng. Yosua, dia menganggap remeh menghadapi Ai. Dia bilang, wah ini mah kecil, kita bisa hadapi. Nggak usah ini, nggak usah yang lain, nanti cukup kita aja. Tapi apa yang terjadi? Mereka kalah dan mereka mengalami lemah iman mereka. Mereka putus asa. Nah, saudara, nasihat-nasihat yang Anda dengar firman Allah tiap hari, yang Anda dengar di hari-hari ini, nasihat tentang bagaimana menjaga kesehatan, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Karena nasihat-nasihat itu siapa tahu, dan mungkin itu nasihat-nasihat untuk kita supaya kita membangkitkan iman kita. Nasihat-nasihat yang lain juga untuk menjaga kita supaya kita tidak sakit, saudara. Ya, jangan anggap enteng. Ya, saya lihat di
Amerika, begitu mereka menganggap enteng tentang COVID ini, yang terjadi adalah yang paling besar Amerika Serikat. Jadi, ayo anak-anak Tuhan, doa sungguh-sungguh. Ya, mari pandang kepada Kristus. Pandang kepada Kristus, ya. Terus maju di dalam Tuhan, imajinasikan firman Allah, karena firman Allah itu adalah jalan keluar bagi saudara. Ya, imajinasikan dan Anda deklarasikan firman Allah. Seakan-akan firman Allah itu berlaku buat saudara. Sampai kapan, Pak? Terus. Karena firman Allah berkuasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yes, amin. Dia sanggup sampai hari ini. Firman Allah itu sanggup. Amin. Yang kedua, ingat akan kasih Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan telah mati buat saudara. Ingat Tuhan sudah menderita buat saudara. Penderitaan yang engkau hadapi hari ini, penderitaan yang biasa. Tuhan selalu berikan jalan keluar buat kita. Jangan takut dengan keadaan ekonomi. Pak, nanti bagaimana? Bagaimana dengan usaha saya? Jangan takut. Tuhan punya jalan keluar buat saudara. Saudara, saya teringat ketika saya membaca firman Allah di kitab Raja-Raja kemarin, pembacaan kami setahun, saudara. Di kitab Raja-Raja ada seorang raja dan ada Nabi Elisa. Dan mereka dalam keadaan kelaparan. Sampai 2 orang ibu ini, mereka memperebutkan anak-anak untuk mereka mau makan anak-anak mereka. Nah, bayangkan anak-anak mereka mau dimakan. Saudara masih bisa makan Indomie. Saudara masih bisa makan nasi. Nah, keadaan Israel waktu itu anaknya mereka makan, saudara. Ya, tetapi toh Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan buat buka jalan. Dari tidak ada. Dan Tuhan mampu mengadakannya. Ada seorang ajudan daripada raja berkata, nggak mungkin ini terjadi. Nggak mungkin ini terjadilah sesuai apa yang kau imani. Bahkan ajudan ini tidak menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan. Saudara, mungkin kita berkata, nggak mungkin ini Indonesia bisa bangkit. Nggak mungkin ini jadi sesuai imanmu. Tapi bagi kami yang percaya kepada Kristus, kita pasti melewatinya. Amin. Bagi kami yang percaya kepada Kristus, kita yakin Tuhan sanggup. Bagi kami yang percaya kepada Kristus, Kristus sanggup menghentikan COVID ini. Yes, amin. Karena Dia berkuasa. Dia berkuasa kekal selama-lamanya. Dan yang terakhir, jangan anggap enteng setiap didikan, setiap nasihat. Sekecil apapun, jangan anggap enteng. Karena nasihat didikan itu untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau ada persoalan yang saudara mau didoakan, ya silakan tulis di komentar. Kami akan berdoa. Kami akan berdoa untuk semua yang menjadi persoalan yang engkau mau didoakan. Mungkin acara live ini sudah selesai, tetapi Anda bisa menulis di komentar. Kami pasti doakan. Kami akan doakan terus sampai terjadi mujizat, sampai terjadi jawaban. Ada seorang ibu ketika dia menulis, dia nulis tolong doakan ini, dan sekarang dia mengalami kesembuhan. Amin. Ya, dia disembuhkan oleh Tuhan, tadinya sakit dan dia dijamah oleh Tuhan. Dia WhatsApp kepada saya, Pak, terima kasih doanya sudah disembuhkan. Jadi tulis di komentar saudara apa yang perlu saudara doakan. Kita berdoa karena Tuhan kita tetap berkuasa. Amin. Dia tidak pernah berubah. Amin. Amin, 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 amin. Sebelum tutup, saudara, kita nyanyikan pujian ini lagi. Nyanyikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara,
Anda punya persoalan, sekali lagi jangan kecewa. Jangan putus asa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengalami banyak mujizat demi mujizat setiap hari. Tapi Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Karena Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, terima kasih untuk anak kami Matthew yang juga telah melayani dengan musiknya, saudara. Ya, sekarang dia bisa main musik. Ya, kami telah semua karena Tuhan, anugerah Tuhan. Saya bilang Matthew banyak duduk di kaki Tuhan supaya Tuhan semakin urapi. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya berkat Allah tercurah. Tuhan memberkati Bapa. Kami melepaskan Tuhan berkat Allah. Mereka yang saat ini mengalami kesulitan di dalam keuangan, aku lepaskan berkat keuangan, dibukakan jalan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mereka yang membutuhkan pelanggan-pelanggan, para investor Tuhan, kami mengangkat tangan. Dalam nama Yesus, biar Tuhan membuka jalan. Tuhan mengirimkan Tuhan. Oh, di tengah-tengah virus COVID saat ini, bagi Allah kami tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan berkat dalam nama Yesus. Usaha yang bekerja diberkati dalam nama Yesus. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani di dunia, di online, diurapi. Mereka diurapi. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya nama Tuhan semakin disebarkan di dunia saat ini. Orang-orang menyaksikan, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya perlindungan Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa Bapa. Oh, dalam nama Yesus kami teringat akan Pak Ajat, dia bisa berjalan sempurna dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biar kami tetap semangat, tetap bersukacita, tetap Tuhan ada di dalam hadirat-Mu, tetap memandang Tuhan, tidak meremehkan Tuhan akan nasihat, tetap mengingat akan kasih Tuhan, Bapa kami yang tidak mau meninggalkan kami. Sekali lagi kami berdoa untuk kepala-kepala daerah, diberikan hikmat Tuhan. Bansos-bansos Tuhan yang sudah dijalankan Tuhan, biar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada mafia. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa biar ini berjalan dengan kejujuran. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Semua yang layak menerima dalam nama Yesus. Dan mari angkat tanganmu, terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya selalu. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kiranya diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Apa yang menjadi doamu dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita malam ini. Sampai Yesus datang menjemput kita, kita tetap setia dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Sampai jumpa lagi Jumat berikut. Tuhan memberkati kita. Ada perjamuan bagi jemaat yang mau mengambil perjamuan, silakan datang ke pastori, saudara, dengan masih mencuci tangan, pakai masker, saudara, dan juga jangan ikut berkerumun. Ya, Tuhan memberkati. God bless you. God bless you.